Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pada hari ini bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Nur dan Pak Marhan. Hari ini capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, yaitu teks eksplanasi berupa teks audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Pembelajaran hari ini adalah mengenai teks eksplanasi. Anak-anak mohon untuk memperhatikan video animasi yang akan Bapak Ibu tampilkan mengenai meta, membaca teks eksplanasi. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar meta, membaca teks eksplanasi. Mari belajar teks eksplanasi bersama Bu Nur dan Pak Marhan. Baik anak-anak, kita akan mempelajari materi yang pertama mengenai pengertian teks eksplanasi. Mari kita pelajari bersama. Pengertian teks eksplanasi. Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explain, yang berarti penjelasan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik fenomena alam maupun sosial budaya. Tujuan teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Kira-kira apa saja struktur teks eksplanasi tersebut? Mari kita pelajari bersama. Struktur teks eksplanasi meliputi yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Bagian ini berisi pemaparan serangkaian proses atau urutan alasan peristiwa itu terjadi, sekaligus hubungan sebab akibat sebuah peristiwa. Baik, lanjut untuk struktur yang ketiga yaitu simpulan dan interpretasi. Pada bagian ini berisi ringkasan dan dapat juga memuat sudut pandang penulis yang sifatnya boleh ada maupun boleh tidak. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ciri-ciri kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ciri-ciri keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya yaitu banjir, gempa, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita akan memasuki materi mengenai klasifikasi teks eksplanasi. Mari kita pelajari bersama. Klasifikasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fenomena alam, meliputi banjir, tanah longsor, proses terjadinya pelangi, terjadinya hujan, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu fenomena sosial budaya, meliputi terjadinya perundungan atau bullying, kriminalitas, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Mari melihat contoh teks eksplanasi dan mengidentifikasi strukturnya. Terdapat 3 aturan teknis. Yang pertama, bacalah teks eksplanasi tentang banjir yang akan ditampilkan setelah ini. Kedua, identifikasilah strukturnya dan jawab melalui tautan di bawah ini. Ketiga, waktu membaca dan pengerjaan selama 5 menit. Baik anak-anak, silahkan dibaca dan dikerjakan menggunakan tautan yang ditampilkan sebelumnya ya. Baik, karena anak-anak telah selesai membaca dan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi banjir, mari kita bahas bersama. Ini salah satu jawaban dari anak-anak, yaitu Nadia Anandi. Mari kita bahas bersama apakah jawabannya benar atau salah. Anak-anak dimohon untuk memperhatikan dengan baik ya. Eksplanasi berjudul banjir. Paragraf ini termasuk pernyataan umum karena memberikan gambaran umum tentang banjir. Baik, pada paragraf 2, teks eksplanasi berjudul banjir tersebut termasuk ke dalam struktur deretan penjelas.
Hal ini karena bagian tersebut berisi pemaparan serangkaian proses atau urutan alasan peristiwa sekaligus hubungan sebab akibat peristiwa banjir itu terjadi. Pada paragraf ini termasuk struktur interpretasi karena memberikan kesimpulan bahwa banjir menyebabkan kerusakan permukiman penduduk dan kita harus selalu waspada terhadap bencana alam. Baik anak-anak, karena penyampaian materi telah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan gawainya masing-masing dan pastikan tersambung dengan koneksi internet. Baik anak-anak, sebelum mulai mengerjakan kuis, akan disampaikan beberapa aturan. Yang pertama, anak-anak dimohon untuk membuka tautan yang tertera pada layar. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas secara individu. Kemudian yang ketiga, waktu mengerjakan 30 menit dengan jumlah 5 butir soal. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Baik, silahkan anak-anak untuk mulai mengerjakan kuis dan nanti akan kita bahas bersama.
Baik, karena anak-anak semua telah selesai dalam mengerjakan kuis, mari kita bahas bersama jawabannya yang benar. Mohon diperhatikan ya. Baik anak-anak, karena pengerjaan kuis telah selesai, selanjutnya anak-anak dimohon untuk mendengarkan pembahasan jawaban yang benar pada kuis yang telah dikerjakan sebelumnya. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teks eksplanasi. Jawaban yang benar adalah teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik fenomena alam maupun sosial budaya. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan tujuan dibuatnya teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibuat bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Lanjut untuk soal yang ketiga, sebutkan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Baik anak-anak, dilanjutkan untuk pembahasan soal nomor 4 yaitu sebutkan 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Jawaban yang benar adalah ciri-ciri teks eksplanasi meliputi informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya banjir, gempa, dan lain-lain. Kemudian untuk soal yang kelima, identifikasilah struktur teks eksplanasi di bawah ini yang berjudul masalah kemiskinan. Untuk strukturnya yaitu paragraf pertama termasuk pernyataan umum, paragraf 2 sampai 3 termasuk deretan penjelas, kemudian paragraf keempat termasuk interpretation. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini mengenai teks eksplanasi. Apakah ada pertanyaan? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.